Ekspor Jakarta dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor impor di Indonesia. Sebelum mulai ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau disingkat COVID-19. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 dapat menyebar melalui sistem pernapasan seseorang yang terjangkit virus, seperti batuk dan bersin. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dan manfaat ekspor. Kesatu, menumbuhkan industri dalam negeri. Kedua, mengendalikan harga produk. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Komoditas ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai banyak komoditas ekspor. Namun setidaknya terdapat 5 komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Di antaranya adalah komoditas karet, produk tekstil, kelapa sawit, produk hasil hutan, dan kakao. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sama halnya dengan kegiatan ekspor, kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada para importir. Hal ini menyebabkan barang importir memiliki harga yang lebih mahal karena di dalam harga tersebut telah dikenai pajak yang selanjutnya ditanggung oleh para konsumennya. Tujuan dan manfaat impor. Kesatu, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Dan yang ketiga, memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Contoh, produk yang diperoleh Indonesia diantaranya adalah bahan baku dan sektor pangan. Virus corona atau COVID-19 2 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan. Sementara oleh pemerintah Indonesia dan ke Tiongkok serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia-Cina terutama pada komoditas buah dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia atau ASMI, Hasan Joni Wijaja, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF atau cost and freight atau CFR atau pembayaran yang dilakukan setelah barang di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke China juga berpotensi melemah secara otomatis. Negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global banyak pabrik di China yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan, kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya penyebaran virus yang
menewaskan ribuan orang di Cina itu diduga tak hanya melalui manusia saja, melainkan juga hewan. Pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus corona ini karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan menggerus konsumsi awal tahun ini. Menurut staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56% porsinya. Dan sebenarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, tetapi juga pakaian, transportasi, komunikasi, dan lainnya. Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan fokus dalam menyalurkan bantuan sosial agar seluruh masyarakat bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat dampak virus corona. Pemerintah juga akan terus menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada dengan membuat Buindi, paket-paket wisata, dan memberikan harga khusus agar masyarakat mau melakukan perjalanan. Selain mendorong belanja pemerintah, nantinya belanja padat karya untuk kegiatan produktif juga akan terus didorong serta akan dilakukan percepatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR, seperti meningkatkan plafon penerimaan KUR. Terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suharyanto, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait angka ataupun realisasi ekspor dari impor antara Indonesia dan Cina pada Februari 2020 karena masih berjalan hingga saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta dolar per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar US dollar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,28 miliar US dollar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non-migas dari 13 negara selama Januari 2020 adalah sebesar 9,67 miliar US dollar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama. Salah satunya adalah Cina sebesar 3,08% menjadi 126,2 juta US dollar. Sementara untuk negara lainnya seperti Thailand 14,4% menjadi 104,5 juta US dollar dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta US dollar. Sebelumnya virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir karena telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran virus. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global. Beberapa pekan terakhir, corona telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran virus yang mengglobal. Walaupun Indonesia masih berstatus bebas dari virus tersebut, dampak virus tersebut sudah dirasakan dari sisi perekonomian negeri. Jadi, kesimpulannya adalah ekspor dan impor perlu diseimbangkan kembali agar tidak terjadi penurunan angka pada bidang perekonomian Indonesia. Semoga virus ini cepat berakhir dan kegiatan ekspor dan impor berjalan normal seperti biasanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.